Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipi Nur Fauji dengan NPM 212151019 dari kelas 2021A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil. Definisi ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi itu merupakan suatu pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada. Hal ada itu yaitu yang mengalami perubahan dalam sehubungan objeknya. Yang kedua, menurut Bastiar, yaitu ontologi merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai hakikat yang ada sebagai suatu ultimate reality, baik yang mempunyai bentuk jasmani atau konkret ataupun mengenai rohani ataupun abstrak. Yang ketiga, menurut Surya Sumantri, bahwa ontologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian terhadap teori yang ada. Selanjutnya, adapun bidang kajian ontologi yaitu ada dua. Yang pertama, realisme. Dalam realisme ini, peneliti memandang dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari manusia dan interpretasi manusia terhadapnya. Yang kedua, nominalisme, yaitu peneliti percaya bahwa interpretasi mereka tentang dunia didasarkan pada subjektivitas batin mereka dan lensa pribadi yang mereka lihat. Yang ketiga, yaitu aliran-aliran ontologi. Yang pertama, aliran monoisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua, baik yang berupa materi maupun yang berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat dari masing-masing yang bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Yang kedua, aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul berdasarkan materialisme mereka disebut naturfilosofi. Mereka menyelidiki asal-usul kejadian ini pada unsur keberadaan yang pertama. Yang ketiga yaitu aliran idealisme, yaitu sebagai sesuatu yang terletak dalam jiwa. Dalam aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Sejatinya segala sesuatu justru terletak di balik yang fisik dan yang non-fisik dianggap hanya bayang-bayang yang sifatnya sementara. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui dalam ajaran Plato. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di dalam pasti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan di alam itu saja. Yang keempat yaitu dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Yang kelima, agnostisisme. Pada intinya, agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filsuf eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat ada being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan on being-nya. Selanjutnya adapun karakteristik ontologi. Terdapat 15 karakteristik. Yang pertama, ilmu berasal dari riset. Yang kedua, tidak ada konsep wahyu. Yang ketiga, adanya konsep pengetahuan empiris. Yang keempat, pengetahuan rasional bukan keyakinan. Yang kelima, pengetahuan objektivitas. Yang keenam, pengetahuan sistematik. Yang ketujuh, pengetahuan metodologis. Yang kedelapan, pengetahuan observatif. Yang kesembilan, menghargai asal verifikasi atau pembuktian. Yang kesepuluh, menghargai asas eksplanatif atau penjelasan. Yang kesebelas, menghargai asas keterbukaan dan dapat diulang kembali.
Yang ke-12, menghargai asas skeptikisme yang radikal. Yang ke-13, melakukan pembuktian bentuk kausalitas. Yang ke-14, mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif, bukan absolut. Yang ke-15 yaitu mengakui adanya logika-logika ilmiah. Adapun contoh ontologi yaitu yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi, meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja itu, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda. Benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Selanjutnya, definisi epistemologi. Menurut Dagobert, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan. Menurut Jujun S. Sumantri, epistemologi merupakan cara berpikir manusia dalam menentukan dan mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam dalam diri seseorang seperti kemampuan rasio, indera, dan intuisi. Menurut Mujamil Komar, epistemologi merupakan salah satu bagian filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan manusia. Selanjutnya, adapun bidang kajian epistemologi. Yang pertama, analisis filosofis tentang hakikat pengetahuan dan kondisi yang diperlukan untuk suatu keyakinan merupakan pengetahuan seperti kebenaran dan pembenaran. Yang kedua, sumber pengetahuan potensial dan keyakinan yang dibenarkan seperti persepsi, alasan, ingatan, dan kesaksian. Yang ketiga, struktur tubuh pengetahuan atau keyakinan yang dibenarkan, termasuk apakah semua keyakinan yang dibenarkan harus diturunkan dari keyakinan dasar yang dibenarkan atau apakah pembenaran hanya memerlukan seperangkat keyakinan yang konkret. Yang keempat, skeptisisme filosofis yang mempertanyakan kemungkinan pengetahuan dan masalah terkait. Seperti apakah skeptisisme merupakan ancaman bagi klaim pengetahuan biasa kita dan apakah mungkin untuk membantah argumen skeptis. Selanjutnya, adapun aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, rasionalisme, yaitu aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Yang kedua, empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya, kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Yang ketiga, realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tidak bergantung pada subjek yang mengetahui atau dengan kata lain tidak bergantung pada pikiran subjek. Pikiran dan dunia luar saling berinteraksi, tetapi interaksi tersebut mempengaruhi sifat dasar dunia tersebut. Dunia telah ada sebelum pikiran menyadari serta akan tetap ada setelah pikiran berhenti menyadari. Yang keempat, kritisme. Kritisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiris atau yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengolahan akal merupakan pembentuknya. Selanjutnya, adapun contoh epistemologi. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Awal mula, tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu, mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda-benda lainnya. Selanjutnya, definisi aksiologi. Menurut Katsof, aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Sedangkan menurut Wibisono,
Aksiologi merupakan nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian dan juga penerapan ilmu. Dan menurut Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi merupakan teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya adapun aliran-aliran dari aksiologi. Yang pertama, pragmatisme. Pragmatisme dapat diartikan sebagai aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran adalah sesuatu yang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Yang kedua, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ide-ide pikiran akal atau jiwa dan bukan benda material dan kekuatan. Lebih jelasnya, idealisme adalah aliran yang menilai baik buruknya perbuatan manusia yang berprinsip pada kerohanian atau ide. Yang ketiga, hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan manusia dalam hidup mereka. Konsep moral dari hedonisme adalah menyampaikan kebaikan dan kesenangan secara fisik selalu membawa kebaikan. Hedonisme juga dapat disebut dengan paham kesenangan yang awalnya merupakan konsep filsafat etika. Nah, adapun contoh aksiologi, yaitu ranah aksiologi diantaranya ialah tentang etika dan estetika. Setelah kita mengetahui suatu ilmu pengetahuan, lalu kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi di masa aksiologi ini, membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Apakah pengetahuan itu akan bermanfaat atau malah sebaliknya? Jika kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang pernah kita bahas di awal, yaitu pengetahuan tentang kursi, maka apakah kursi itu bermanfaat apa tidak kepada kehidupan sehari-hari kita? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.